Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 semester 1 tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sub pembelajaran memahami keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. Pekan lalu, Ibu sudah mengajarkan atau menerangkan tentang iman kepada Allah. Tentunya anak-anak solih dan solihah masih ingat ya, pekan lalu Ibu sudah menyampaikan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Mimin Suhermin. Ibu bertugas di SD Muhammadiyah 2, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Tidak bosan-bosannya, Ibu selalu mengingatkan anak-anak selalu menjaga protokoler kesehatan, yaitu dengan cara mencuci tangan, berolahraga, memakai masker, istirahat yang cukup, dan menjaga jarak 1,5 meter. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Melalui pengamatan gambar dan tayangan video pembelajaran, siswa dapat 1. Menyebutkan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Yang kedua, menjelaskan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Dan yang ketiga, mengungkapkan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Yang keempat, menunjukkan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar. Nah, solih dan solihah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu Esa. Esa itu artinya apa? Esa artinya satu atau tunggal. Allah Maha Esa artinya Allah Maha Satu atau Allah Maha Tunggal. Mempercayai bahwa Allah itu Maha Esa. Kita bisa dilihat dengan memperhatikan sekitar kita, seperti diri kita sendiri, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Coba perhatikan gambar berikut. Sekarang anak-anak solih dan solihah bisa perhatikan diri kita. Tubuh kita terdiri dari apa saja? Iya, ada telinga, ada mulut, kemudian ada tangan, ada mata, ada hidung, ada kaki. Semua itu anggota tubuh kita, semua ada fungsinya. Iya. Coba kita lihat di situ. Fungsi telinga untuk apa? Iya, fungsi telinga untuk mendengar
bacaan Al-Quran, azan, kemudian nasihat orang tua dan guru. Kemudian fungsi mulut itu untuk apa, Nak? Iya, fungsi mulut itu mulut kita untuk berzikir, membaca Al-Quran, bicara kebaikan, dan mulut kita bisa dipergunakan untuk makan. Kemudian fungsi tangan itu untuk apa? Fungsi tangan untuk menolong orang dan menulis dan lain-lain. Sedangkan fungsi mata yaitu untuk melihat tulisan Al-Quran, melihat keindahan alam. Sedangkan fungsi hidung itu untuk apa? Fungsi hidung berguna untuk bernafas dan mencium bebauan atau aroma. Jadi Allah memberikan kita hidung gunanya atau fungsinya untuk bernafas. Kemudian fungsi kaki itu untuk apa? Fungsi kaki yaitu untuk berjalan ke tempat yang baik. Contohnya kemana, Nak? Iya, fungsi kaki kita dipergunakan untuk menuju ke masjid, menuju ke musola, yaitu tempat-tempat yang baik. Anak-anak soleh dan solihah, kita tidak lupa harus bersyukur karena diberi kelengkapan anggota tubuh. Dan kita harus ingat bahwa Allah Maha Esa, Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, selanjutnya kita perhatikan di lingkungan rumah kita. Di rumah kita punya keluarga seperti siapa saja, Nak? Iya, seperti ada ayah, ada ibu, kakak, adik, kakek, nenek, dan yang lain-lain. Nah, dengan anggota keluarga yang lain, kita harus saling menyayangi. Dan kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita, kita harus menghormatinya dan mematuhi perintahnya dan menyayanginya. Coba anak-anak solih dan solihah, sekarang kita lihat di lingkungan sekolah. Sekolah itu apa sih, Nak? Iya, sekolah itu adalah tempat kita belajar, membaca, mengaji, menulis, berhitung, dan belajar ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa belajar ilmu pengetahuan sendiri. Dalam belajar, kita harus dibimbing dengan siapa? Iya, dengan bapak dan ibu guru. Agar kita mendapat ilmu pengetahuan yang baik dan benar. Jadi anak-anak solih dan solihah, kita harus saling menyayangi, menghormati, dan mematuhi perintah bapak dan ibu guru di sekolah. Jadi selain belajar, di sekolah kita juga bisa bermain dengan teman-teman. Tentunya di saat jam istirahat. Kita tidak bisa hidup sendiri, Nah. Jadi kita butuh orang lain. Jadi dengan sesama manusia, kita harus saling menyayangi dan menghormati. Nah, solih dan solihah, setelah tadi pembelajaran Ibu telah disampaikan, kesimpulan dari pembelajaran ini apa ya? Iya, coba lihat kesimpulannya. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Allah itu Maha Esa. Yang kedua, Allah itu satu atau tunggal. Yang ketiga, Allah menciptakan alam semesta untuk kita jaga dan lestarikan. Yang keempat, Allah berbeda dengan makhluknya. Yang kelima,
Allah tidak memiliki anak dan orang tua. Yang keenam, Allah tidak butuh bantuan dari siapapun. Maka dari itu kita harus bersyukur karena satu, Allah telah memberikan kita anggota tubuh yang lengkap. Dua, Allah telah memberikan kita keluarga yang lengkap dan bahagia. Yang ketiga, Allah memberikan kita teman. Dan yang keempat, Allah telah menciptakan alam semesta. Nah, anak-anak soleh dan solihah, setelah tadi Ibu menyampaikan materi dan menyampaikan kesimpulannya, sekarang anak-anak soleh dan solihah coba lihat di situ. Anak-anak bisa lihat soal-soal latihan. Ya, lihat nomor 1. Penciptaan alam semesta adalah bukti adanya siapa, Nak? Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, coba lihat. Yang termasuk ciptaan Allah adalah siapa, Nak? Iya, pintar, matahari. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta untuk kita. Untuk kita apa? Iya, syukuri. Betul, pintar. Yang keempat, coba lihat soal nomor 4. Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan mengucapkan apa? Iya, hamdalah. Soal kelima, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan cara apa, Nak? Iya, memelihara lingkungan. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak solih dan solihah telah selesai mengerjakan soal-soal latihan dari Ibu. Sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga pembelajaran kali ini kita tercapai. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita sama-sama membaca doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin.